Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Afrizal Izal Pratama, NIM 202001509, kelas 1C, Program Studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek 2 TIK dengan dosen pengampu Bapak Ardian Arif SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor buat. Pengertian motor buat. Motor buat adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan biasa disingkat dengan kata mobu. Pengertian lain dari motor buat atau dengan kata lain main buat adalah papan-papan utama berupa PCB yang dimiliki chip BIOS atau program penggerak jalur-jalur dengan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Sejarah singkat motor buat. Sebelum muncul mikroprosesor, komputer biasa dibangun dalam kartu-kartu sangkar atau mainframe dengan komponen dihubungkan oleh sebuah backplane terdiri dari satu set slot sendiri, terhubung dengan kabel dalam desain yang sangat tua. Kabel koneksi yang diskrit antara konektor kartu pin, tapi papan sirkuit tercetak segera menjadi standar praktek. Para Central Processing Unit, memori dan peripheral ditempatkan pada individu papan sirkuit cetak yang dihubungkan backplate. Selama akhir tahun 1980-an dan tahun 1990-an, banyak cara ekonomis untuk memindahkan dan meningkatkan jumlah fungsi peripheral ke motor buat. Pada akhir tahun 1990-an, banyak komputer pribadi motor buat mendukung berbagai audio, video penyimpanan dan fungsi jaringan tanpa perlu untuk setiap kartu ekspansi sama sekali tinggi. Akhir sistem untuk 3D game dan komputer grafis sebagai komponen terpisah. Para pionir awalnya dari manufaktur motor buat yang Mikronis, Milek, AMI, DTK, Hauptgue, Orchid Teknologi, Elite Group, DFI, dan sejumlah Taiwan berbagai manufaktur. Komputer yang paling populer seperti Apple II dan IBM PC telah diterbitkan skema diagram dan dokumentasi lainnya yang diizinkan cepat reference engineering dan pihak ketiga motor buat pengganti. Biasanya ditujukan untuk membangun komputer baru yang kompatibel dan contoh-contoh motor buat yang ditawarkan kinerja tambahan atau fitur lainnya dan digunakan untuk mengupgrade peralatan asli pabrikan. Istilah main buat diterapkan ke perangkat dengan satu papan DAB, tidak ada tambahan atau kemampuan ekspansionis. Dalam istilah modern ini akan mencakup embedded system dan pengendalian papan televisi, mesin cuci, dan lain-lain. Sebuah motor buat khusus merujuk ke papan sirkuit cetak dengan kemampuan ekspansi. Komponen motor buat dan fungsinya. 1. Power connector. Power connector berjumlah 20-24 pin yang berfungsi untuk menghubungkan motor buat dengan power supply agar motor buat bisa mendapatkan daya listrik. 2. Slot IDE connector. Slot IDE bentuknya yang agak memanjang dan kedua slot ini berbeda bentuknya tetapi fungsinya sama, yaitu
untuk menghubungkan hard disk atau CD-ROM ke motherboard. 3. Slot memori RAM. Biasanya posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor dan biasanya jumlahnya lebih dari satu slot. Sedangkan RAM memiliki jenis slotnya tersendiri, yaitu SODIMM, SRAM, DDR, DDR2, DDR3. 4. Soket prosesor atau CPU soket. Soket prosesor sesuai namanya merupakan tempat di mana prosesor terpasang. Pada area soket prosesor ini selalu dikelilingi oleh 4 lubang untuk menjaga heatsink. Fan heatsink berfungsi sebagai pendingin prosesor. 5. Slot AGP dan PCL Express X16. Kedua slot ini fungsinya adalah sebagai tempat dipasangkan VGA card dan graphic card. Slot AGB adalah jenis lama dan sudah jarang ditemukan di motherboard jenis baru. Sedangkan slot PCL Express kebanyakan motherboard sudah pada menggunakan. 6. Slot PCI dan PCI Express X1. Slot ini digunakan untuk memasang berbagai macam peripheral tambah. PCL Express yang di sini berbeda dengan yang saya sebutkan sebelumnya, karena yang pada bagian ini bentuknya lebih kecil. Tetapi PCI ini biasanya terdiri dari satu slot karena untuk mengantisipasi banyak peripheral tambahan yang terpasang nantinya. 7. Baterai CMOS. Baterai CMOS ini merupakan bagian kecil motherboard yang berfungsi pemberi daya pada BIOS. Kalau kita mencabut baterai tersebut, sama dengan kita sudah mengatur ulang BIOS ke settingan default. 8. Slot SATA. Umumnya kebanyakan motherboard sudah mulai menggunakan SATA dengan meninggalkan IDE. Pin kabel front panel bentuknya seperti jarum kecil yang berfungsi untuk memasang tombol power restart, LED power, LED hard disk. 9. BIOS. BIOS atau Basic Input Output System merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bertanggung jawab atas kesiapan komputer dalam melakukan booting dengan mengecek hardware yang terpasang pada komputer. Saat ini, BIOS mulai digantikan dengan UEFI yang hadir dengan teknologi yang lebih canggih. Secara fisik, bentuk dari BIOS dan UEFI ini seperti chips. Tempatnya pun tidak menentu setiap jenis motherboard. Tetapi biasanya terdapat bacaan BIOS atau nama produsen pada alasnya. 10. Konektor floppy disk. Berfungsi menghubungkan motherboard dengan floppy drive memiliki 32 bit. 11. I atau O port. Bagian ini biasanya dapat kita gunakan dari luar casing, merupakan kumpulan port sebagai input maupun output data komputer. Terdiri dari USB, LAN, VGA serial, P2, 12, 13 PCI Express. Biasa digunakan menambah port USB atau komponen lain. Jenis-jenis motherboard. 1. Motherboard AT Baby AT. Motherboard jenis ini merupakan tipe
komputer utama yang masih menggunakan format 386 dan 486. Kemudian format ini diubah menjadi tipe ATX, yaitu dengan tujuan untuk memberikan sirkulasi udara yang baik. 2. Motorboard ATX. Motorboard jenis ini juga bisa diubah menjadi motorboard ATX Baby. Jika ingin mudah dalam memakainya, dan kalian juga memasukkan perangkat peripheral yang seperti konektor IDE yang terpasang di samping disk. Motorboard ATX ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti micro ATX, standar ATX, nano ATX, mini ATX, dan pico ATX. 3. Motorboard BTX. Agar kompatibel jadi motorboard jenis ini dibuat dengan produk Intel sehingga untuk mengoptimalkan sirkulasi udara, pengendalian serta akustik. 4. Motorboard ITX. Jenis motorboard ini adalah tipe MOBO yang sudah menggunakan teknologi informasi extended, yang dimana itu sangat kompatibel dan menggunakan format VIA sehingga cocok untuk PC. Ada dua jenis MOBO, yaitu mini ITX atau nano ITX. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.